Melihat menembus segala hal di dunia. Dengan kemampuan tembus pandang ini, aku bisa cari banyak uang, mengajak orang tua. Awas, Bertahun-tahun kerja di kota. uang tidak didapatkan sama sekali. Begitu saja tertabrak sampai mati. Ayah, ibu, anakmu ini tidak berbakti. Anak ini berhati baik. Mata tembus pandang kakekku. Aku wariskan kepadamu. Aku tidak mati loh. Orang tua itu dewa. Memberiku warisan mata dewa. Bisa lihat segala hal di dunia. Dengan kemampuan tembus pandang ini, aku bisa cari banyak uang, mengajak orang tua hidup sejahtera. Kamu Lin Feng ya? Iya, saya. Untung penanganan daruratnya tepat waktu. Nyawamu baru bisa terselamatkan. Biaya operasinya 100.000. Cepat bayar. 100.000. Benar-benar 100.000. Aku tidak punya uang sekarang. Saya tidak punya uang sekarang. Bolehkah ngutang dulu? Tunggu sampai saya dapat penghasilan nanti. Masih tidak ada uang? Kamu pikir rumah sakit ini amal? Kalau tidak bayar, saya panggil polisi. Tuan Gulau, bertahanlah. Dokternya mana? Sudah kritis. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Orang tua ini kelihatannya kaya banget. Mataku bisa melihat melalui segala sesuatu. Mungkin bisa lihat penyakitnya. Asal bisa menyembuhkannya, pasti bisa dapat uang banyak. Di mana dokter? Ini orang kaya. Kenapa sakitnya separah ini? Saya datang. Kalau sesuatu terjadi pada Gulau, rumah sakit kalian jangan buka. Bertahanlah. Organ tubuh Gulau sudah gagal. Cepat transfusi darah. Cepat transfusi darah. Tunggu sebentar. Transfusi darah tidak berguna. Dari mana orang nganggur? Keluarlah dari sini. Gulau organ tubuhnya gagal. Transfusi darah memperberat beban. Kedengarannya masuk akal. Cepat ambil jarumnya. Suntik dulu. Bodoh. Berikan jarumnya padaku. Ternyata aku benar-benar bisa melihat. Penyebab penyakitnya ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Lihat. Orang tua itu sudah pulih. Tuan Gu. Formasi ini sama sekali bukan orang biasa. Kamu yang menyelamatkan aku. Ya. Oh, mengerti, Tuan Gu. Saudara Xiao, di kartu ini ada 2 juta. Mohon Anda mau menerimanya? Jangan percaya dia. Dia cuma orang sakit. Nggak ada uang buat bayar obat. Tidak mungkin selamatkan orang tua itu. Meskipun aku pingsan. Tapi aku sangat sadar. Pemuda inilah memberi aku punktur yang menyelamatkan aku. Ya, uang ini. Mohon jangan anggap ini terlalu sedikit. Tidak akan. Aku ambil uang di bank. Lin Feng, kenapa kamu ada di sini? Lagi pula, pakaianmu begini. Apakah dia gila? Setelah aku putus, lari kabur dari rumah sakit jiwa setelah ditangkap. Tuan Zhao, dia menceraiku karena aku miskin. Dia bersama Tang Kun. Kamu cuma cewek matre doang. Pisah sama kamu, aku lega banget. Pak, ini adalah bank Citibank. Orang berpakaian tidak sopan, tidak dilayani. Aku buru-buru. Aku beli baju setelah ambil uang. Dengan penampilanmu yang kumal miskin gini, berani-beraninya datang ambil uang di sini. Penarikan bank minimal 100 yuan. Kamu tidak punya uang? Gua mau tarik 2 juta yuan. Lin Feng, kondisimu udah seburuk ini. Masih mau pamer gaya? Malah ngomong 2 juta. Apa jangan-jangan itu uang hantu? Kelihatannya kamu benar-benar udah keguncang mental. Udah tidak waras lagi. Manager, ada orang gila di sini. Cepat usir dia pergi. Nasabah datang ke bank kami. Permintaan Bapak tidak bisa kami penuhi. Aku adalah nasabah Platinum Bank kalian. Simpananku turun 1 juta setahun. Begitukah cara kalian memperlakukan nasabah Platinum? Pak, mohon maaf. Silakan Bapak tinggalkan tempat ini. Kami hanya melayani nasabah terhormat. 1 juta adalah klien VIP. Saya punya tabungan 2 juta. Dengan alasan, apa kalian musikku? Bapak, siapa nama lengkap Anda? Manager Lin Feng. Saya sudah cek, tidak ada Lin Feng di data. Rasanya menyakitkan. Lin Feng, jangan pura-pura kaya. Mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun, kamu sujud dan panggil aku ayah. Aku beri kamu 300 untuk makan. Nah, ambil ini. Aku baik banget kan? Kalian terlalu keterlaluan. Bapak, silakan tinggalkan tempat ini segera. Kalau tidak, kita ambil tindakan paksa. Tindakan paksa? Lihat kartu ini dulu sebelum bicara. Kartu hitam keluarga Kaya Gu. Aku yang salah lihat. Saya tidak tahu Anda. Maaf sekali. Ini tidak mungkin. Pasti dia yang memalsukannya atau mencurinya. Dia punya kartu hitam Gu? Kurang ajar. Kartu hitam, Gu mana bisa dicuri sembarangan? Kartu hitam dibuat bank Huaki kami. Kartu ini sama sekali tidak palsu. Usir kedua pengacau ini dari bank. Kamu berani usir aku? Saya adalah nasabah Platinum Bank kalian. Kamu menyinggung saya. Tidak simpan di bank kalian lagi. Kamu menyinggung tamu VIP hitam emas. Kamu bukan nasabah Platinum kami. Usir. Kartu hitam emas keluarga Gu.
benar-benar berguna. Tuan, Anda adalah nasabah terhormat kami. Silakan ikut saya ke ruang VIP. Saya yang layani Anda sendiri. Jangan transfer uangnya. Rekening saya. Baik, ayo, Tuan, silakan lihat-lihat. Saya punya kemampuan melihat tembus. Nilai barang antik ini jelas. Pasti dapat barang super murah. Ikan ini tampak luarnya palsu, tapi mutiara di dalamnya 600.000. Tuan toko, ikan porselen ini. Berapa harganya? Tuan punya penglihatan yang sangat tajam. Ini barang zaman Kaisar Qianlong. 100.000 untuk Anda. Barang bekas modern tak laku terjual. 100.000? Ini jelas kerajinan modern. Maksimal 1.000. Setuju? Bayar. Tidak, aku pergi. Wah, ketemu yang pam barang. 1.000 ya? 1.000 lah. Saya jual ke Anda meskipun rugi. Datang lagi untuk beli ya. Wah, bodoh kan? 1.000 yuan beli barang rongsokan doang. Tunggu sebentar. Silakan lihat-lihat sesuka hati. Mangkok ini harganya berapa? Mangkok ini 500. Oke, bungkusin ya. Ternyata bos ini tidak paham. Mangkok inilah yang paling berharga. Aku dapat untung besar banget nih. Alipay, uang masuk sebesar 1.500 yuan. Baik, hati-hati di jalan ya. Selamat datang lagi nanti. Batu ini ada harta di dalamnya. Kalau kamu mau, harganya 3 juta. Oke, saya ambil. Ini sampah. Berani minta 3 juta juga. Pak, maksud Anda apa sih? Maksud saya nih, ini batu sampah. Siapa beli pasti rugi. Aku sudah main Primagem 6 tahun. Saya jelas tahu batasannya sendiri. Ada apa? Dia bilang, batu es ini sampah. Kamu ingin dapat barang murah? Saya bisa mengerti. Tapi jangan bicara sembarangan ya. Saya tidak bicara sembarangan. Oh ya, kalau gitu ikanmu kayak harta karun. Apakah kamu dapatnya murah? Entah berapa banyak yang dibutuhkan. 1.000. Hahaha. 1.000. Ini barang buatan modern. Disimpan 3 tahun, cuma 300.000. Saya bilang, barang itu bernilai 600.000. Nilainya 600.000. Katakan padaku, kenapa dia seharga 600.000? Lihat ini. Apakah sepadan 600.000? Aduh. Mutiara malam tang 600.000. Aku beli. Oke. Alipay masuk 600.000. Tapi jenis batu giok ini, aku kerja puluhan tahun di sini. Pasti kita tahu jika memisahkan pasukan. Di dalamnya ada giok. Aku beli dengan harga 6 juta kalau tidak ada. Kalian jual barang palsu? Aku sudah potong batu bertahun-tahun. Ini benar-benar jenis es. Potong. Lihat, kan aku tidak salah? Benar kan? Lihat tidak? Aduh. Apa yang terjadi? Minggir, biar aku yang kerjakan. Biar aku... ini. Kenapa hijaunya tidak muncul? Ini tidak mungkin. Kulit luarnya sangat bening, mengkilat. Masa ini batu giok sampah? Aduh, ini. Bro, tidak nyangka penglihatan matamu sehebat itu. Bos, sepertinya tokomu harus ganti nama deh. Hey bro, kamu punya mata yang tajam banget. Toko ini punya banyak barang berharga. Ayo kita pergi lihat-lihat barang. Ada barang berharga? Boleh. Namaku Dong Chuanzi, setengah pengusaha. Mari berteman. Lian Feng ya, ayo pergi. Ini tempatnya. Ini Dong Dewa beli rongsokan. Berani-beraninya kamu datang lagi. Uangmu terlalu banyak. Datang buat amal ya. Sialan kamu. Aku salah lihat sekali itu. Lihatlah barangmu sendiri. Kamu. Kamu ada masalah sama dia ya? Namanya Chen Feng. Dia buka perusahaan karena kekayaan keluarganya. Dia adalah saingan bisnisku. Kejadian beli barang palsu kemarin. Dia menyebarkan ke mana-mana. Biarkan saja dia. Gimana menurutmu barang bagus di sini? Iya. Barang ini emang bagus. Pak Toko. Berapa harga yang ini? 300.000. 300.000 ya. Kalau mau beli, cepet aja. Kamu yang market dong. Temanmu sama buta sepertimu. Beli batu jelek begini. Kalah sampai nggak ada uangnya. Kawan, kenapa beli ini? Kulit batu ini kasar banget. Dikasih sinar pun nggak memantul. Apa bedanya batu pinggir jalan? Potong batu ini. Pelanggan, kamu nggak bercanda kan? Batu kecil ini bisa keluarin apa? Pasti cuma sampah doang. Gue suruh potong ya, potong aja. Batu ini harganya 10 juta. Bro, rumah sakit jiwa libur ya? Orang bodoh pada keluar jalan-jalan semua. Batu jelek ini dikasih gratis pun. Gue gak mau. Potong.
jenis S. Ah, Bro, mata kamu tajam banget. Aku main selama bertahun-tahun ini. Pertama, lihat batu seperti ini. Ternyata kamu yang buta ya. Lanjut potong. Kalau dipotong lagi, nilainya turun. Hey bro, kamu otaknya bermasalah ya. Aku dapat batu giok langka, masih tidak puas juga. Masa di dalam giok S? Masih ada giok hijau kaisar tersembunyi? Bro, cepet jual aja. Kalau dipotong lagi, nilainya turun nanti. Potong. Hijau kaisar. Hijau kaisar. ah, Benar-benar hijau kaisar. hmm. Aduh, keluar hijau kaisar. Wah, beneran keluar hijau kaisar. Giok hijau kaisar ini 50 juta. Aku ambil ini. Ayo pindai kode QR. Alipay menerima transfer sebesar 50 juta. Ini Buddha palsu di toko. Pemilik tokonya pun sampai tertipu. Ayo kita tipu anak muda itu. Oke, aku mau bikin si Dong. Uhuk. Bos dengar ada patung emas. Sejarahnya panjang. Biarkan saudara-saudara terbuka mata. Kamu datang tepat sekali. Patung Buddha emas ini dari India. Berusia 1000 tahun. Patung Buddha ini sangat hidup. Harga awal lelang 5 juta. Saya tawar 10 juta. Kamu yang marga Dong. Perusahaanmu dapat untung 10 juta setahun? Gak mampu beli pergi sana. 13 juta. 16 juta. 20 juta. 35 juta. 4. Ini jebakan. Jangan lompat. Terjual seharga 35 juta. Saya nggak jadi beli. Ini barang palsu. Pukulan halu sudah memutuskan. Ingkar, bayar denda 3 kali lipat. Kamu Tuan Chen nggak mampu bayar. Nggak mampu beli, jangan pura-pura deh. Saya tawarkan 35 juta. Cuma nyoba nyuara doang. Aku tidak mau ini lagi. Kasih ke kamu. Ini. Terima kasih Tuan Chen atas hadiahnya. Patung Buddha ini kami terima. Anak muda, bolehkah saya lihat sebentar? Ini patung Buddha Istana Tang. Saya tawarkan 40 juta untuk membelinya. Mata Tuan Pan memang jeli banget. Patung Buddha ini pasti asli. Kamu sendiri bilang, jangan berikan kami. Kenapa sekarang nggak terima kalah sih? Beruntunglah kamu. Anak muda, cek 40 juta. Xiao Yao pamit dulu. Kak Feng, aku hormat. Ayo minum. Pengge menang 50 juta hari ini. Aku mau ikut kamu aja. Tak mampu, bahkan 10 perusahaan. Keberuntungan seperti ini jarang datang. Jade langka sekali ini. Itu butuh penilaianmu juga. Pelayan, pesan lobster. Abalone yang mahal saja disajikan. Nggak usah. Kepiting raja udah disajikan. Udah cukup untuk makan? Kamu tahu Chen Feng tahu? Patung Buddha, emas itu palsu luar. Dia menawar sambil menatapmu. Aku nggak lihat patung Buddha emas. Jelas tahu ada kecurangan. Tidak ada barang asli di sana. Dia beli, pasti untung dong. Dia nggak cukup jeli lihat itu. Kak Feng, bukan cuma pandanganmu hebat. Kamu bisa baca hati orang. Benar-benar hebat. Enggak kok. Ini kartu nama saya. Kapan-kapan datang ke kantorku ya. Chuanzi Medis. Kamu bekerja di bidang medis, usaha kecil-kecilan. Nggak seberapa. Dulu saya juga kerja medis. Pikirnya nanti ajak orang tua pindah. Nggak nyangka malah ditipu. Orang ini juga di bidang medis. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengannya. Aku bangkit dari tempat jatuh. Oke, nanti saya cari kamu. Sepakat. Akhirnya sampai juga. Harus punya tempat tinggal. Beli sebuah rumah. Apa sih? Cowok itu kelihatan miskin banget. Ya ampun. Pak, rumah apa yang Anda inginkan? Villa. Kalau gitu, silahkan lihat katalognya. Di dalamnya ada berbagai tipe villa. Ketujuh villa ini harganya berapa? 7 unit 400 meter persegi. Satu unit harganya sekitar 10 juta. Aku bantu kamu ajukan DP 30%. Tidak perlu. Ketujuh villa ini saya beli semuanya. Apakah Anda ingin melihat maketnya? Tidak perlu. Langsung pesan saja. Aku sangat ingin dapat pesanan. Orang miskin tak lihat peta. Mampu beli nggak? Usir dia pergi? Iya. Orang dari mana sih dia? Pura-pura jadi orang kaya lagi. Buang-buang waktu aja. Mampu beli atau tidak. Gesek kartu, langsung tahu.
Pembayaran berhasil. 70 juta yuan. Pembayaran berhasil. 70 juta yuan. Bagaimana kalian memperlakukan tamu penting? Tanda tangani kontrak. Kamu sangat bagus. Kamu karyawan yang memenuhi syarat. Tuan Lin, semua villa milik Anda. Villa nomor 8 sudah dibeli orang. Kalau begitu, kamu pasti juga beli. Villa nomor 8 itu awalnya milikku, tapi setelah cerai dari mantan istriku, dia merebutnya dariku. Aduh, lupa bawa kunci. Tunggu sebentar ya, aku segera kembali. Lin Feng. Kenapa kamu ada di sini? Aku pulang ke rumahku sendiri. Ada masalah. Rumahmu sudah disita pengadilan sejak lama. Sejak hari itu, bukan lagi rumahmu. Satpam, hei, usir orang asing ini keluar. Orang bukan pemilik tidak boleh masuk. Kalau masih tidak pergi, jangan salahkan aku ya. Aku pemilik propertinya. PS, masih berani bantah. Satpam, cepat lakukan. Kalau tidak, aku akan komplain kalian. Aduh, berhenti. Manager. Dia orang asing. Aku sedang bersiap mengusirnya. Aku. Mata anjingmu buta. Ini pemilik kita yang paling terhormat. Manager, dia dulunya adalah pemilik properti. Kemudian rumahnya dijaminkan. Sudah lama, bukan lagi. Gelandangan pantas masuk di Huang Yuan. Cepat usir dia keluar. Usir. Jangan sampai kotor. Tempat di sini. Lihat baik-baik. Villa nomor 1 sampai 7. Semuanya dibeli oleh Tuan Lin. Dia pemilik paling terhormat di sini. Maaf. Zhao Yanren. Kamu dulu menertawakanku soal uang kan? Sekarang rumah-rumah di kompleks perumahan ini sudah aku beli. Jalan ini juga milikku. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Tidak mungkin. Jalan ini bukan milikmu. Area bonus villa nomor 1,7, termasuk jalan ini, memang milik Tuan Lin. Satpam, ya. Antar Nona Zhao keluar. Tidak, Lin Feng. Kamu? Zhao Yanran, setelah urusanmu selesai, giliran aku urus selingkuhanmu, Tang Feng. Aku akan buat kalian menyesal. Grup Fengran. Dulu itu adalah grup Fengran milikku. Pasangan itu merebut lalu mengubah nama. Sekarang aku punya mata tembus pandang. Tunggu saja. Aku akan ambil semua milikku kembali. Halo Chuanji, ada apa? Monggo, ada barang antik. Ada waktu datang ke sini nggak? Oke, aku ke sana sebentar lagi. Xiaozang, bukannya kamu direbut pesaing? Kenapa tidak dihalangi? Galak banget sih. Bisa kerja nggak? Perusahaan bayar kamu buat kerja loh. Ngapain? Kak Feng kena masalah. Maaf ya bikin kamu tertawa lihatnya. Dr. Lee direbut oleh Qingtian Medis. Dia mencuri teknologi inti krim penghilang nilaiku. Qingtian Medis adalah pesaing saya. Dia didukung grup Fengran di belakang. Grup Fengran, yaitu grup Fengran yang dulu itu. Dia merebut staf inti saya. Pengembangan saya tinggal langkah terakhir. Sekarang semuanya kacau balau. Sekarang bawa saya ke R.D. Ayo, pergi. Lihat, ini salep penghilang noda. Dr. Lee ubah resep sebelum pergi. Biar saya lihat. Kurang cairan ekstrak danggui. Waktu pemasakan kurang 3 menit, saya bisa menyesuaikannya. Apa yang kamu tahu sih? Xiaozhou, diam. Kak Feng bilang, bisa, pasti bisa. Selesai. Wah, benar-benar lebih encer sekarang. Kak Feng, kamu bisa ini? Saya kuliah jurusan pengobatan tradisional Tiongkok. Formula Dr. Lee kurang pengencer darah. Setahun penuh pun tak berhasil. Dia tak berguna. Pak Dong belum jalani uji klinis. Produksi massal nanti gimana ya? Gua baru aja coba tadi. Berani meragukan Kak Feng. Besok gak usah datang lagi. Ai. Kawan Feng, kau sangat membantuku. Malam ini, ruang VIP Emperor KTV. Kita nggak pulang sebelum mabuk. Ayo pergi, ayo. Pak Dong. Wah, tamu langka nih. Tamu ini siapa ya? Ini teman baikku. Panggil semua gadis terbaik di sini. Layani dengan baik ya. Oke. Pak Dong, ikut saya. Pasti saya layani dengan sempurna. Ayo. Halo, bos.
Tatapan mata gadis ini kenapa ya? Begitu berat. Aku menyimpan kesedihan tersembunyi. Kelihatannya bukan dia yang mau. Ada apa Kak Feng? Suka sama dia ya? Bukan. Cuma ngerasa tatapan matanya agak aneh. Aduh, kita semua kan laki-laki. Apa yang perlu malu-maluin? Kak Hua, Bos dong, sesuai perintah Anda. panggil gadis itu untuk Kak Feng. Wah, Kak Feng punya selera bagus banget. Dia yang paling top. 100.000 per malam. Aku belum temani tamu. Saya pesan dia untuk 2 malam. Iya, saya segera panggil. Dia datang ke sini. Selamat datang, Tuan. Gimana cara kamu bicara sih? Dia terlalu canggung. Namanya Su King. Ini pertama kali aku kurang pengalaman. Mohon maaf atas ketidaksopanannya. Sudah. Pergi sibuk sana. Biarkan Kak Feng mengobrol dengannya. Iya. Saya pergi sekarang juga. Gadis ini lebih menawan dari dekat. Kulitnya putih seperti salju. Bahkan ada kesan polos di matanya. Ini pertama kali kamu bertugas ya? Kelihatannya usiamu masih seperti mahasiswa. Seharusnya kamu masih pergi sekolah. Kenapa datang ke tempat ini? Keluarga saya miskin. Ibu saya butuh uang untuk berobat. Ayah saya adalah penjudi gila. Aku terpaksa datang tukar uang. Anak yang sangat berbakti. Aduh, Tuan Dong. Maaf banget ya. Ada yang tawar 200k untuk Xiao Qin. Apa maksudnya? 10.000? Gak lihat temanku lagi ngobrol nih? Urusan harus ikut aturan datang duluan. Aku nggak berani ganggu dia. Ini Tuan Zhao dari Medis King Tian. Zhao Qingtian. Bilang ke dia, malam ini bintang utamaku, saudaraku. Aku sudah memesan penuh malam ini. Kalau berani rebut, datang saja. Iya, benar. Aku langsung pergi sampaikan. Siapa sih? Berani rebut bintang utama sama gua? Kita bertemu lagi. Tuan Zhao, malam ini Xiao Chen sudah diincar temanku. Dipesan penuh 2 malam berturut-turut. Kalau kamu tertarik, datang lusa untuk makan sisanya. Waduh. Cewek ini aku dapatkan hari ini. Kakak Hua, aku nawar 400.000 per malam. 600.000, 800.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta. Lin Feng, kamu ternyata ada di sini. Masih perlu tawar-menawar. Harga apa sih 10 juta? Xiao Qin jadi milikmu selamanya. Tuan, kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah dia penyelamat yang aku tunggu-tunggu? Tentu saja benar. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Waje, kamu percaya omong kosong dia? Anak ini baru saja bangkrut, bahkan masih berhutang 3 juta padaku. Tuan, aku tak pantas untukmu. Kenapa kamu bercanda buat aku senang? Hanya 3 juta doang. Aku yang bayarkan hutangnya. Di kartu ini ada 4 juta. Pokok sama bunga, tidak perlu kembalian. Hei. Aku yang bernama Dong. Kamu sudah bingung ya? Kapan kamu mulai bergaul dengan sampah ini? Dia tak bisa keluarkan uang. Kamu hebat sekali ya. Temanku lebih kuat dari itu. Penghasilanmu setahun penuh. Tuan, kita baru pertama kali bertemu. Jangan beli aku. Wajih, bisa transfer uang? Bisa. Sudah ditransfer. Transfer berhasil 10 juta yuan. Ini tidak mungkin kan? Bagaimana kalau kamu tawarkan 20 juta? Aku kasih tahu kamu, orang bermarga Dong, hari ini cewek ini pasti gue dapatkan. Ayo maju, siapa berani bergerak? Mau cari mati ya? Tuan, aku takut. Aduh. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Teknik Jarom Shenman bisa membuatmu berdiri di sini semalaman. Selama waktu itu, bisa mengalami inkontinensia, feses, dan urin. Hahaha. Celana kamu sampai terlepas karena kepanasan. Lin Feng, aku akan membunuhmu. Kak Feng, kamu hebat banget. Jalan persis seperti di film pembunuh. Ya, ayo. Oh, Rumah-rumah di sini besar banget. nomor 1,7 di sini semua milikku. Wah, luar biasa banget sih kamu. Ini... Kamu lapar kan? Duduk dan tunggu aku sebentar. Iya, terima kasih Kak Feng. Kamu pasti lapar banget kan? Makan sedikit masakan pagiku.
Enak tidak? Oh ya. Kamu ambil jurusan apa di kuliah? Aku belajar kedokteran. Awalnya ingin menjadi dokter, tapi cuma bertahan 1 tahun. Keluar kuliah karena tak bayar biaya. Jangan sampai pelajaranmu terbengkalai. Hei, gimana kalau aku biayain kuliahmu? Abang Feng, kamu serius ya? Kenapa aku perlu bohongin kamu? Abang Feng, kamu benar-benar penyelamat hidupku. Maaf ya, tadi Tidak apa-apa, kamu tinggal di kamar sebelah. Tidur di kamar terpisah? Kenapa? Kamu mau tidur bareng aku? enggak. Tenang aja. Aku tak paksa orang lain. Terima kasih, Abang Feng. Aku akan menjadi milikmu seumur hidup. Tolong beri aku waktu lagi. Oke. Istirahat yang baik ya. Abang Feng, Kamu mau kemana? aku mau ke perusahaan medis. Produk medis. Aku juga mau ikut. Kamu mahasiswa kedokteran kan? Nggak apa-apa, aku bawa kamu lihat-lihat. Abang Feng, Mbak Feng, selamat pagi. Jangan bikin hal-hal yang nggak guna. Prioritas utama perbaikan krim penghilang noda. Aku pergi melihatnya. Ayo pergi. Kak Feng, botol concealer ini. Coba deh. Luar biasa banget. Tapi formulanya belum sempurna sepenuhnya. Nyonya Feng ternyata bisa ini juga. Dia mahasiswi kedokteran. Kurasa dia akan membawanya. Ini ditambah bubuk ginseng kan? Bubuk ginseng berfungsi mempercepat penyembuhan. Ditambah 3 gram. Bahan lainnya juga disesuaikan sedikit. Hebat sekali. Bekas luka cepat hilang. Aku minta jadi peneliti. Gajinya kamu tentukan sendiri sesuka kamu. Tidak bisa. Aku cuma mengubahnya sembarangan. Aku bahkan tidak selesai kuliah. Gelar pendidikan itu apa sih? Seorang mahasiswa PhD bekerja setengah tahun. Ini kurang dari setengah jam kerjamu. Kalau gitu aku coba deh. Ini kontraknya. Kak Feng, cek istrimu ya. Kontrak ini tidak ada masalah. Kamu tinggal tanda tangan. Kamu staff air di resmi kami. Berarti aku sekarang jadi peneliti ya? Tentu saja. Banyak mahasiswa langsung menganggur setelah lulus. Kamu sudah dapat kerja sebelum lulus. Hebat banget. Jalan ke depannya mungkin penuh bahaya. Kamu takut? Nggak takut. Dengan Kak Feng aku tenang. Jangan main judi lagi. Keluarga kita hancur karena judi kamu. Aku juga kamu jual. Kamu bukan ayahku lagi. Ada apa? Itu ayahku. Dia sangat hobi judi. Dia menjualku ke Emperor KTV. Sekarang dia ditahan di kasino. Suruh aku bawa uang ke sana. Katanya aku nggak datang ke sana. Tangan dia bakal dipotong orang. Ayo, bawa aku pergi cari dia. Jangan, dia pasti minta banyak banget. Tempat judinya itu, judi batu giok. Orang-orangnya sangat galak. Judi batu giok? Aku malah lebih tertarik. Tenang, aku di sini. Kalau kamu nggak pergi sekarang, bisa sembunyi sebentar. Tapi nggak bisa sembunyi selamanya. Ya sudah deh. Ayo pergi. Anakku, anakku. Kamu jual aku untuk berjudi. Kamu masih berjudi. Jangan ngomong kamu udah berhenti berjudi. Cepat, kasih aku 200.000. Dia tidak memotong tanganku loh. Kamu pantas jadi ayah. Jual anak perempuan buat uang. Hanya peduli sama uang doang? Ngapain banyak omong? Uangnya di mana? Nggak ada uang, nanti ada darah. Bang Feng bisa pinjam. Aku 200.000. Aku percaya dia lagi. Terakhir kali. Uang ini, Aku bayar balik kamu. beberapa preman kecil ini. Aku gerakan jari, bisa hancurkan mereka. Tapi Su Ching sudah buka suara. Sudahlah, kasih aja ke dia. 200.000. Bang Biao, 100.000. Sisanya kamu tahulah. Kenapa nggak bilang dari tadi? 100.000. Ya, 100.000. Sisa ini aku mau balikin modal. Minggir, minggir. Aduh,
kamu ngelakuin itu lagi ya. Ayah, mau sampai kapan? Aku mohon, berhenti berjudi ya. Batu tadi kulit luarnya bagus banget. Masa nggak ada isinya? Nggak bisa. Aku harus balikin modal. Garis batu ini nggak biasa. Di dalamnya ada bahan bagus. Potong yang ini. Anak muda, batu ini sudah ada setahun lebih. Nggak usah dipotong percuma. Menantu bodoh sama mertua bodoh. Tunggu aja nanti rugi sampai bangkrut. Anak ini tahu apa sih? Yang ini nggak berani ya. Kak Feng, ayo pergi. Berhenti berjudi ya, boleh nggak? Cih. Oh. Giok biru tipe S. Harganya jutaan loh. Hebat banget. Warna biru airnya murni banget. Bahkan nebak aja bisa tepat. Hari ini kita beruntung banget. Yang ini saya ambil 500.000. 1 juta. Kak Feng, kok kamu bisa tahu? Aku baca buku judi batu giok. Ya kebetulan aja. Menantu bantu aku pilih satu dong. Aku mau balik modal kalahku. Aku membantumu karena Suking. Jangan bertaruh lagi. Kak Feng, menang sekali aja cukup. Kalau main lagi pasti kalah. Kita pulang yuk, boleh nggak? Tenang aja, aku nggak bakal kalah. Yang ini aku ambil. Apa sih yang kamu pilih ini? Tadi kamu cuma hoki doang. Dikasih cahaya pun nggak tembus. Ini pasti tidak ada isinya. Aku udah lama di sini kerja. Yang hijau itu yang tepat. Pengalaman kamu. Aku tak pernah untungkanmu. Bro, pandanganmu luar biasa tepat. Yang ini harganya semula 1 juta. 500.000 hari ini untukmu. Aku potongin untukmu ya. Ya, potong aja yang datang sendiri. Ya ampun. Ini batu jenis S. Ini batu, super keren banget. Suching. Kok kamu ada di sini? Kak Feng, ini Lan Xiaoyu, rekan KTV ku. Itu dia, kaya raya yang pacarnya, pewaris grup keluarga He. Suching. Kamu kan bintang top KTV kita. Kenapa pakai barang murahan? Kekayaannya ada 100.000 nggak sih? Ini pacarku, He Hui. Anak sulung He Ji Sheng. Bermain judi sekali saja asal-asalan. Ini lebih banyak. Kamu bilang siapa yang memalukan? Menantuku baru dapat 3,5 juta loh. Jauh lebih kaya dari laki-laki kamu. 3,5 juta. Jam tanganku ini 4 juta loh. Beli baju saja lebih mahal. Angka segitu. Lihat tidak, pacarku mengeluarkan uang sedikit saja sembarangan. Kamu tak capai itu. Suching, kamu bukan cuma sial lahir. Selera kamu memilih laki-laki jauh lebih buruk. Ayah yang penjudi, pacar yang miskin berat. Benar-benar pasangan yang cocok sempurna. Kamu. Kalau begitu, pacar kamu hebat banget begitu. Pasti jago lihat batu giok ya. Bagaimana kalau kita saling berbagi pengalaman ya? Aku main judi batu giok. Semua taruhanku mulai dari 5 juta. Jangan-jangan kamu bahkan nggak sampai ambangnya, cuma 5 juta doang. Yang di bawah 10 juta. Aku anggap itu uang receh doang. Boleh, asalkan kamu keluarkan 5 juta. Kalau gitu kita adu aja. Siapa yang dapat giok lebih mahal? Kakak Feng, kau ingin membuatku gila seperti ayahku? Percaya sama aku tidak akan berjudi lagi. Ini aja pilihannya. Giok hijau air. Aku tutup mata, udah tahu. Aku ambil yang ini. Tidak pilih-pilih. Iya kan? Kamu udah nyerah ya? Suching, kamu tunggu aja nangis nanti. Hui dari kecil selalu ikut ayahnya main judi batu giok. Tidak pernah salah pilih sama sekali. Lelakumu itu loh, bakal kalah sampai telanjang bulat deh. Aku tidak perlu pilih. Pokoknya, lebih baik dari kamu aja cukup. Boleh. Kalau mau judi yang besar. Siapa? Gioknya nilai lebih rendah. Aku tambah pasang 10 juta lagi. Berani nggak? Terserah kamu. 10 juta loh. Wah, kalau aku dapat 10 juta, sisa hidupku nggak perlu khawatir lagi. Putriku. Ini semua salah kamu. Kamu yang bikin Kak Feng rusak. Iya, oke. Pertama, potong punyaku dulu. Potong dari tengah. Batu hijau air sebesar ini. Paling nggak 20 juta. Pemuda ini pasti kalah telak.
Keberuntungan gak mungkin bertahan selamanya. Gimana? Kamu kalah sampai benar-benar mengakuinya kan? Cepat keluarkan 10 juta milikmu itu. Jangan bikin aku meremehkan kamu. Ya Tuhan, ini tipe kaca. Aku sudah potong selama belasan tahun. Baru pertama kali lihat tipe kaca. Benar-benar membuka mataku. Dia benar-benar beruntung sekali bisa dapat tipe kaca begitu. Perbedaan keberuntungan orang main batu judi lebih besar dari manusia dan anjing. Terima kasih atas 10 jutamu. Oke, aku nggak terima kalah. Kita lanjut taruhan lagi. Karena kamu mau ngasih uang gratis. Aku tidak menghalangimu. Halo para bawah sekalian, aku punya batu giok hijau. Mohon Anda periksa dan nilai ya. Sinar hijau ini mengapung di permukaan. Pasti diolesi zat pendar. Pas banget buat menjebak He Hui. Hei, yang ini aku ambil. Kamu tidak masuk akal kan? Batu ini ada ukiran namamu loh. Aku bilang aku mau beli. Berarti itu milikku. Berapa harganya? 1000. Ini pencurian. Cuma 8 juta. Kamu tidak mau? Aku mau. Aku mau. Hei, hei, hei. Ya sudah. 10 juta ya. Sudahlah. Baik, bos. Aku mau yang ini. Hey bro. Kamu mau batu kerikil ini juga? Ini sampah tak ada yang mau. Ngapain kamu urus belianku? Cih, Ayo pak. Hati-hati ya. Ini sangat mungkin jadi jade Imperial. aduh parah. Batuan. Ini tidak mungkin. Ini baru jadi hijau loh. Lihat noda di mesin pemotong ini. Mesin saya tak bisa potong batu. Bos, aku tak tahu itu palsu. Kamu sendiri yang rela membelinya. Bos, potong punya aku dong. Baik, bos. Potong aja. Satu potong 100 yuan, ya? Anak ini hoki banget. Beneran untung. Ayo, biar aku yang lakukan. Aku. Kasih ke aku, kasih. Aku nggak banyak dapat uang, tapi lebih baik dari orang tertentu yang habiskan 10 juta beli batu. Siapa yang kalah harus mengaku kalah. 20 juta yuan. Tadi kan aku bukan kalah. 10 juta yuan ke kamu, aku nggak punya uang lagi. Jam tanganku ini kasih ke kamu. Jam ini buat kamu. Sayang, bertaruh sekali lagi ya. Dia tadi cuma hoki doang. Bertaruh lagi, pasti menang. Ayo, taruh. Uangku udah habis semua kalah. Kau yang kubayar jutaan rupiah. Kamu suruh aku ngapain? Jam kamu ini palsu loh. Menantu, anak perempuanku ikut sama kamu. Dia benar-benar sangat beruntung. Kamu beruntung, main judi denganku. Biar aku tenang sisa hidupku. Ayah, jangan berjudi. Aku ini demi kebaikanmu. Hoki nggak datang setiap hari loh. Cari uang lebih banyak sekarang. Aku nggak peduli kamu lagi. Kalau kamu masih berjudi lagi, aku anggap kamu bukan ayahku. Anak perempuan sudah besar. Selalu memihak orang luar. Ayah yang hobi berjudi. Anak yang malang. Bener-bener deh. Kak Feng, jangan berjudi lagi. Kita bisa cari uang sendiri. Bodoh. Uang ini rugi kalau tidak diambil. Lagi pula, aku tidak akan kalah. Tapi sering berjalan di tepi sungai. Mana mungkin sepatu tidak basah. Kamu bisa jamin keberuntunganmu selalu baik? Bisa dong. Ayo, dapat uang beli baju. Aduh, iya. Barang-barang di sini terlalu mahal. Gimana kita ganti toko ya? Takut apa sih? Uang yang didapat harus dihabiskan. Gaun ini sangat cocok buat kamu. Suami sayang, Menurutmu bagaimana ya ini? kalau bagus dan suka, beli aja. Maaf ya, kita yang pertama dapat gaun ini. Kamu mampu membelinya? Gaun ini harganya 80.000. Impor dari Prancis. Aku belum bisa beli urusan lain. Aku yang incar duluan. Kenapa aku harus ngalah? Pelayan. Nona Ye, halo. Gaun ini aku ambil. Bungkus. Baik. Tunggu sebentar. Aku yang incar duluan ini. Biarkan dia beli duluan. Nona Ye belanja. Dia VIP kita. Dia punya hak pilih prioritas. Kalian bukan pelanggan kami. Panggil manajer kalian ke sini. Aturannya manajer. Kamu bicara sendiri dengannya. Tuan, VIP toko kita punya hak prioritas. Aku beli semua barang di tokomu. Apakah aku langsung jadi VIP? Totalnya setidaknya 5 juta. Kamu bercanda kan?
Coba gesek kartu aja langsung tahu. Aku benar-benar bodoh. Tuan, terserah Tuan saja. Gaun ini. Aku bayar 2 juta. Aku beli semua yang lain juga. Kirim ke rumahku. Baik, segera saya urus. Suami, aku cuma mau rok ini aja. Beli sehelai baju seharga 2 juta. Jangan anggap uangku datang dari angin. Kamu gila ya? Uang banyak cuma buat beli baju. Aku bahkan tidak bisa habis memakainya. Pakai satu persatu, pasti bisa habis dipakai. Ayo pergi. Lin Feng, kamu ternyata jadi laki-laki simpanan. Kamu jadi menantu karena uang? Kamu hina banget sih. Siapa kamu? Omong kosong. Siapa aku? Aku mantan istrinya. Lin Feng, perusahaanmu baru bangkrut beberapa hari lalu. Kamu ini lebih baik kamu pandai memilih orang. Jangan sampai di akhir. Malah dapat orang yang sampah. Apa yang dia katakan itu benar? Dia memang mantan istriku. Dia bersekongkol dengan pria lain. Harta milikku. Dia memang mantan istriku. Dia bersekongkol dengan pria lain. Kekayaanku. Aku udah lama putus sama dia. Di namaku nggak ada sedikit pun harta yang berhubungan dengannya. Kamu cewek brengsek, gak tahu, malu banget. Pria sebaik Kak Feng. Kamu malah gak tahu hargai dia. Bahkan berani lakukan hal kayak gini. Cepat minggat sana. Sekarang Fengge bukan siapa-siapa bagimu. Jangan ganggu dia lagi ya. Ganggu dia? Aku cuma mengingatkanmu. Orang seperti Lin Feng, aku akan menipumu sampai uangmu habis. Lin Feng itu orangnya jahat sekali. Bersama dengannya itu. Dia bahkan melakukan KDRT padaku. Kamu kan kaya banget. Kok otakmu gak jalan sih? Oh, aku tak izinkan kamu menghinanya. Kak Feng yang selamatkanku dari bar. Aku masih hantu sekarang. Ada apa? Mereka memukulku. Cepat lapor polisi. Maaf ya. Dia yang masuk tanpa izin. Kami cuma membela diri kok. Nggak percaya? Bisa lihat rekaman CCTV. Nggak usah. Lin Feng, kamu tunggu aja lihat nanti. Tadi kamu gahar banget. Aku kira kamu orangnya lembut banget. Kak Feng, kamu yang menyelamatkanku kan? Aku nggak izinkan orang menghinamu. Ayo pergi. Pulang ke rumah. Fengge sudah produksi massal. Meluncurkan ke pasar untuk uji coba. Berkat khasiatnya, tidak butuh waktu lama. Pangsa pasar seluruh kota akan kita rebut sepenuhnya. Nanti kita keluar dari dungeon. Sampai seluruh provinsi, bahkan seluruh negeri. Lihat salapmu yang hebat. Semua ini berkat Pak Feng. Aku cuma memperbaikinya sedikit saja. Pak Dong, buruk sekali. Ada laporan concealer kami palsu. Pelanggan pakai ini, tapi nggak berguna. Malah kondisinya memburuk. Bekas lukanya jadi lebih parah. Perusahaan dapat surat gugatan bersama sekarang. Dinas Perindustrian Perdagangan keluarkan surat pengacara. Perintah kita perbaiki sekarang. Obat yang belum mendapatkan persetujuan. Aku sebelumnya terlalu terburu-buru. Persetujuan keluar dalam beberapa hari lagi. Jadi aku langsung memproduksinya duluan. Izin didapat. Sekarang malah tertunda sampai beberapa hari. Ini sangat aneh. Krim penghilang noda di jalur produksi. Semuanya dibuat sesuai dengan riset. Tidak ada penyimpangan sama sekali. Tidak mungkin terjadi masalah seperti ini. Pak Feng, gimana dong? Perusahaan ini hasil kerasku bertahun-tahun. Semua ini salahku. Kamu pakai setiap hari. Apakah ada masalah yang muncul? Tidak ada. Bekas lukanya hampir tak terlihat. Efeknya sangat bagus. Mana ada barang jelek sama sekali. Surat-surat pengacara ini dari orang berbeda. Tapi dari salon kecantikan yang sama. Lihat surat hukum bersama ini dari orang berbeda. Tapi semua dari salon yang sama. Aku juga melihatnya. Berasal dari satu tempat. Yang bernama Salon Kecantikan Waxiang. Pemiliknya, Xu Hua dan Zhao Yanran sangat dekat. Kelihatannya Zhao Yanran sengaja menyuruh orang dia untuk membalas dendam padaku. Adik dong, apakah pemilik salon itu datang sendiri? Bukan cuma datang sendiri mencariku. Hampir saja berlutut memohon aku untuk memasok barang kepadanya. Pemilik itu namanya Xu Hua. Apakah Kak Feng, kamu mengenalnya? Bukan cuma tahu. Sangat akrab sekali.
Apakah wanita itu yang buat masalah? Iya, hampir pasti begitu. Semuanya salahku. Kalau bukan karena aku menamparnya, dia tidak akan marah besar. Bodoh, kamu benar kok. Hebat pukulannya. Meskipun kamu tidak memukul dia, dia juga akan menargetkan aku. Tang dan Zhao ingin membunuh habis-habisan. Aku tak akan diam saja. Tenang saja. Aku sudah dapat idenya. Selama aku ada di sini, perusahaanmu ini tidak akan bangkrut. Kak Feng, terus langkah selanjutnya gimana? Kita berdua ke salon sebentar. Lihat-lihat situasinya. Halo, kalian mau daftar kartu ya? Tidak usah, aku sudah punya kartu. Pak, saldo kartu Bapak sudah habis. Mau isi saldo lagi? 100.000 cepat habis. Sudah selesai isi saldonya. Feng, kita datang untuk apa? Udah situasi segenting ini. Kalaupun mau bersenang-senang, ya harus datang hari lain dong. Nanti kamu juga tahu. Bapak, silakan lihat-lihat produk kami. Bolehkah aku lihat sampel itu? Bapak seleranya sangat bagus. Ini concealer terbaik kami. Tunggu sebentar ya Bapak. Ini sampelnya. Aku ambilkan yang baru untuk Bapak. Ini dia concealer kita. Ini bukan krim penutup noda. Dugaanku tidak salah. Ternyata krim kita ditukar. Aku mencium bau belerang di dalamnya. Belerang dioleskan pada bekas luka. Pantas saja kondisinya memburuk. Adik, aku kasih kamu tips 1.000 yuan. Kamu ceritakan padaku tentang salep ini. Salep ini, apakah ada masalahnya? Betul. Aku juga tambahkan 1.000 yuan untukmu. Tuan, begini ceritanya. Krim concealer kita memang sangat bagus. Tapi beberapa hari yang lalu, bos suruh masukkan krim lain ke kotak. Jangan biarkan kami bicara. Krim penghilang noda yang asli. Aku punya. Aku ambilkan untukmu sekarang. Rekam videonya secara diam-diam, siap. Bos, Shu. Aku tidak sengaja. Tolong lepaskan aku. Aku tidak sengaja. Minggat sana. Lin Feng. Lama tidak bertemu. Shui Hua, kamu baik-baik saja selama ini. Tidak perlu menyambutku dengan heboh seperti ini. Aku punya satu urusan. Datang untuk menyelesaikannya denganmu. Kebetulan sekali, aku mau urusan sama kamu. Li Feng, ini tempatku. Aku panggil puluhan orang untuk membunuhmu. Li Feng, ini tempatku. Aku panggil puluhan orang untuk membunuhmu. Kamu pikir aku kasih kamu kesempatan? Kau bikin perusahaanku bangkrut, kau juga ikut andil. Kau bikin rumah sewaanku disita, kau juga ikut andil. Menjebak Chuanzi Shui. Kau adalah dalang utamanya. Kak Feng, aku salah. Maafkan aku. Aku mau jadi wanitamu. Jadi wanitaku. Kamu juga pantas. Abang Feng, aku selalu mencintaimu. Beri aku kesempatan. Katakan saja, apakah ini ulah Zhao Yanran? Iya. Zhao Yanran bilang, Dia ingin menekanmu sampai mati. membuatmu tidak bisa bangkit selamanya. Benar saja. Pak Shu, habisi dia untukku. Aduh buruk, Pak Shu. Ibu Li robohkan papan nama. Shu Huan, krim concealer di tokomu ini. Berani-beraninya merusak wajahku. Toko kamu ini. Tidak usah buka lagi. Itu dikembangkan oleh perusahaannya. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian ini.
Nona Lee. Ini salah paham. Ah, Tunggu. Berani-beraninya merusak wajahku. Hari ini, aku juga akan membuatmu merasakannya. Abang Feng, tolong aku. Abang Feng, tolong aku. kamu seharusnya begitu sejak awal. Apa yang kamu mau? Nona Lee, saya bisa menyembuhkan wajah Anda, Aku cari rumah sakit. tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku pernah terbakar api tahun lalu. Bekas lukanya diolesi salep belerang, menyebabkan kondisi memburuk. Saya bisa menyembuhkannya. Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu baru berusia awal 20-an. Kelihatan seperti dokter? Kalau tidak bisa disembuhkan, saya serahkan padamu. Baik. Kalau kamu berani menipu saya, kamu dan kamu masing-masing disiram asam sulfat setengah. Baik, berikan ponselnya padaku. Ini adalah bahan obat yang dibutuhkan. Suruh orang siapkan obatnya. 10 menit. Wajahmu selembut bayi baru lahir. Cepat pergi siapkan. Ini bukan urusan kita. Kenapa kamu bantu salon kecantikan? Salon itu kami beri izin resmi. Berbuat jahat dengan menggunakan nama kami. Jika tidak ditangani, akan merugikan perusahaan. Lagi pula, produkmu belum diperiksa. Kamu langsung luncurkan ke pasar. Kak Feng benar. Tapi kamu benar-benar bisa menyembuhkannya? Dagu dia bernanah parah. Aku lihat banyak tak bisa disembuhkan. Tenang saja, serahkan padaku. Kak Feng, kamu benar-benar bisa menyembuhkannya? Jangan bercanda. Aku tidak ingin wajahku rusak. Kamu bilang mau jadi wanitaku. Aku nggak ada niat lain. Nanti tenang saja jadi pelayan aku. Kalau berani punya niat jahat, aku akan menghancurkanmu. Iya. Ramuan Cina jelek kamu. Benar-benar bisa menyembuhkan? Jangan meremehkan pengobatan tradisional Cina. Banyak sekali rahasia tersembunyi di dalamnya. Setelah oleskan salep penghilang noda ini, ruang merah hilang, lalu merah hilang, bekas luka lenyap. Lalu oleskan salep penghilang bekas luka. 3 hari, semuanya hilang. Ini gelap banget dan bau banget. Jangan sampai wajahku rusak. Jangan nilai orang dari penampilannya. Obat pun begitu. Gak percaya. Cari orang buat coba. Kamu, sini ya. Aku ingat lenganmu ada luka. Wah bos, ini benar-benar sembuh. Aku ingat lukamu dari kecil. Semua rumah sakit tidak bisa menyembuhkan. Benar-benar manjur. Sangat ajaib. Masker ini benar-benar berguna. Bukannya tadi sudah dicoba? Aku percaya kamu untuk sementara dulu. Bang Feng mau ngomong sesuatu sama kamu. Wanita ini simpanan Pan Yue. Pan Yue membangun usahanya dari nol. Rantai toko ada di seluruh negeri. Sudah meninggal beberapa tahun. Istri sah dan anaknya tidak berguna. Dia membiarkan Lilan memimpin keluarga Pan. Menandatangani perjanjian yang sangat ketat. Kalau dia keluar dari keluarga, semua miliknya akan diambil seluruhnya. Bukannya ini surat perjanjian jual diri? Ya. Wajahku. Benar, bagus banget. Cepat panggil mereka masuk. Masker wajah ini namanya apa? Masker penghilang noda. Masker penghilang noda. Resep ini aku ambil. 5 juta. Maaf, aku tidak mau jual. Tidak ada bisnis yang gagal disepakati. Hanya ada harga yang tidak cocok. Katakan saja, mau berapa? 10 juta. Tidak dijual. 30 juta. Ini harga tertinggi aku. Tetap tidak dijual. Tapi aku bisa memberikan lisensi.
Syaratnya biaya lisensi 30 juta. Tidak bisa kurang sedikit pun. Kenda Group luncurkan produk Transmed sepenuhnya. Keuntungan dibagi 50,50 sama rata. Kamu pikir aku akan setuju? Aku pikir kamu akan setuju. Apa kartu as yang kamu punya? Lisensi itu bukan untuk grup Kianda, tapi untuk kamu. Hehehe. Tidak menyangka kamu masih sangat muda, tapi penuh perhitungan banget. Kerjasama untuk menang bersama. Woi, Fang, kamu dapatkan pesanan Kenda untukku. Produk ini Lars nanti. Bang Feng, aku mau panggil kamu ayahku deh. Lebih sayang dari ayah kandung sendiri. Pali masih di sini loh. Nanti ke depannya masih banyak kesempatan kerjasama lagi. Aku traktir kalian berdua minum. Masih banyak pekerjaan nanti. Kamu harus bersiap. Tenang saja, aku bisa menanganinya. Ayo kita rayakan. Kami masih ada beberapa pekerjaan penyelesaian. Kami pergi duluan. Baik, hati-hati di jalan. Nggak antar ya. Belum jatuh tempo loh. Surat pinjamannya tertulis sampai bulan depan. Bukan aku yang minta kamu bayar. Itu minta kamu kembalikan. Tang Feng, Toko kamu sudah masuk berita loh. Kalau tidak segera ambil, hilang selamanya. aku bantu Tang Feng kerja. Dia malah memperlakukanku seperti ini. Hei, orang lain pinjam uang darimu. Itu tidak normal. Ketawa apa ketawa? Gue nggak punya uang. Cepat minggat dari sini. Hai. Hei, batu giok ini bagus banget. Membantumu bayar, bukan tidak bisa. Giok liontin ini sangat berharga. Putihnya bercampur hijau loh. Hei, masih begini juga. Batu giok ini kuberi 30 juta. Kurangi 15 juta dari hutangmu. Saya kasih kamu 15 juta lagi. Jangan bermimpi. Ini koleksi pribadiku. Batu giok ini bernilai jutaan rupiah. Jangan tidak bayar. Dia tidak sepenyabar aku loh. Ling Feng, kenapa kamu datang? Mau beli apa? Aku dengar semuanya. Apa yang kamu lakukan? Aku datang cari wanitaku. Ada apa? Lupa apa yang kamu katakan. Kamu adalah budakku. Lakukan apa yang aku katakan. Kak Feng, dia menindas aku. Dia paksa aku bayar hutang. Dia juga mau hancurkan toko aku, merebut giok liontin aku. Kamu lihat, aku tidak bisa apa-apa. Hutang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya lah. Benar. Tadi kamu bilang, beli ini 30 juta ya? Iya, 30 juta. Tidak kurang sepeser pun. Oke, transfer uangnya sekarang. Lin Feng, apa maksudmu sih? Ini loh yang kamu katakan sendiri. Di kartu ini ada 15 juta. Kata sandinya 6 angka 6. Semua milikmu sekarang. Hei, Giok liontin milikku. Itu loh hijau kaisar. aduh, kenapa nangis sih? Kamu dapat untung 15 juta. Giok itu harganya 60,70 juta loh. Nanti pas tren giok lagi ramai, bisa sampai 100 juta loh. Dia beli cuma 15 juta. Aku rugi banget. Giok palsu punyamu itu. Aku bayar 1 juta pun mahal. Palsu? Apa yang kamu mengerti? Itu aku dapat dari lelang. Waktu itu banyak orang rebut aku. Hijau tua bercahaya. Batu punyamu ada begitu. Kalau tidak ada, cuma air hijau. Tidak berharga. Pak Zhang, cek antik di toko saya. Palsu. Yang ini juga palsu. Semuanya palsu. Nona, kenapa kamu simpan banyak barang palsu? Rumah ini paling banyak 500 ribu. 500 ribu. Saya beli itu 30 juta loh. Uang gugatan klien habis. Setiap orang pernah salah menilai sesuatu. Tapi kemampuan menilai kamu ini. Jangan sentuh barang antik. Jual giok 15 juta. Untung. Untung Zhao Qingshan tidak tahu nilainya. Pak, silahkan turun dulu. Baik, Sekarang saya masih punya hutang luar. Aku tunggu antik ini naik nilai. Sekarang kamu bilang semuanya palsu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku tak mampu membayarnya. Uangnya sebanyak itu. ayo, aku ajak lihat. Barang antik yang asli. Bukan tumpukan rongsokan ini. Kamu pandai banget lihat barang antik. Bantu saya dapatkan uang. Tentu bisa. Aku menarik gugatan ini demi pelanggan. Aku nggak peduli hidupmu. Bagus deh. Abang Feng,
Bantu aku dapatkan uang kembali. Baiklah. Aku akan menjadi wanitamu seumur hidup. Siap siaga kapan saja. Bahkan kalau tidak ditransfer, kamu tetap pelayan aku. Seumur hidup ikuti perintahku. Bujuk dia cari uang. Setelah urusan ini selesai, tempat jelek begini, bahkan ambil sampah tidak dapat segar. Mana mungkin dapat barang berharga? Pilih antik, bukan restoran barat. Semakin mewah, tempatnya semakin bagus. Disinilah barang berharga muncul. Cepat banget udah dapat barang berharga. 30. Ini toko curang ya? Bro, kasihan lihat kamu susah. Harga teman cuma 300 lebih. Tidak bisa kurang sepeser pun. Yaudah deh. Ini uangnya. Bos, patung Mas Buddha ini berapa harganya? Wah, anak muda, seleramu bagus. Ini didapat temanku dari Tibet. Emas murni. Setelah dipoles, pasti barang bagus. 100.000, aku jual ke kamu. Kamu nipu dong. Tadi kan jelas-jelas bilang 300 baru sebentar langsung dijual 100.000. Oh, 100.000 aku ambil. Wah, pandai pilih deh. Lin Feng, kamu gila ya? Barang bekas seharga 300 yuan, kamu malah belinya seharga 100.000? Ini apa? Permisi. Tuan, boleh saya lihat sebentar? Boleh. Luar biasa. Ini adalah patung Guanyin kuno dari India. Relik di pelukannya campur batu giok. Apa? Guanyin kuno asal India berwujud pria. Hanya Guanyin Tiongkok yang berwujud wanita. Aku tawar 20 juta untuk membelinya. Ternyata dia benar-benar paham barang antik. Tadi kita kira dia gila. Kali ini untung besar banget. Kak Feng dapat 20 juta. Cepat jual aja, ambil uangnya. Maaf, aku tidak mau jual. Kak Feng punya 20 juta. Dapat jutaan dengan satu gerakan cepat. Jangan terlalu serakah deh. Diskon langka seperti ini. Selalu hanya mengejar keuntungan kecil doang. Pantas kamu tidak bisa cari uang. Kamu sudah terbutakan oleh nafsu uang. Bahkan dewa kekayaan tak bisa menolongmu. Aku ini menasihatimu. Jangan tidak menghargai niat baik. Jaga sikapmu. Kamu itu budak. 20 juta aku tidak mau jual. Maaf. AI. Tuan Manze. Harga bisa kita bicarakan baik-baik. Bagaimana kalau 30 juta? 40 juta. 50 juta. 70 juta. Ini harga tertinggiku. 72 juta. Berapa banyak antik aku harus jual? Kak Feng, kamu hebat banget. 70 juta ini toko kita bisa selamat deh. Aku ajar kamu hal baru. Tapi 70 juta ini bukan milikmu. Kak Feng, aku sudah jadi wanitamu. Uangmu itu juga uangku. Suami istri tidak pisah harta. Kalau kamu tidak ambil uang ini, toko kita benar-benar akan bangkrut nanti. Pasangan suami istri, kamu juga layak. Uangmu adalah uangku, tapi uangku bukan milikmu. Orang yang menuntut toko milikmu, aku akan urus semuanya. Tapi ingat kamu adalah budak. Selamanya begitu. Bang Feng, nyaman? Nanti aku bunuh kamu, tunggu kesempatan. Uangmu itu milikku. Jangan kira aku tahu rencanamu. Aku tanam racun cinta padamu. Hianati aku. Tubuhmu akan meledak lalu mati. Jangan menakutiku. Apa obat racun cinta itu? Kamu cuma menakut-nakuti orang saja. Apa yang kamu lakukan padaku? Racun cinta. Muncul niat memusuhi. Mati. Mulai sekarang. Jadilah budak yang patuh. Kalau tidak, Bang Feng, aku percaya. Sepanjang hidupku, aku hanya akan mengikutimu. Aku cuma ingin menjadi kaya. Asalkan kamu bawa aku kaya. Sepanjang hidupku, aku cuma ikut kamu. jadi pelayan yang patuh. Nggak punya niat jahat sama sekali. Aku nggak akan memperlakukan kamu buruk. Hey sis, Lin Feng itu bukan orang baik.
Dulu aku percaya dia, ikut dia. Dia mabuk-mabukan tiap hari, pukul aku dan minta uang gila. Dia semalam gak pulang ya? Pasti pergi main-main sembarangan. Sis, pria seperti ini tidak bisa diterima. Kak Feng adalah priaku. Pria yang tak bisa aku tinggalkan. Aku tak izinkan kamu menghina dia. Cepat pergi, atau aku teriak. Kak Feng, semalam kamu kemana? Aku sangat khawatir sama kamu. Aku hanya urus bisnis. Lin Feng, apa yang kau lakukan padanya sampai dia sebegitu tergila sama kamu? Tapi itu tetap nggak bisa mengubah. Kau memang pria simpanan. Kamu ini cuma seorang pecundang. Cepat pergi dari sini. Kamu pukul aku? Kamu pukul aku. Bagus deh. Kalian tunggu saja. Su King, ya, aku sudah kirim orang ganggu perusahaanmu, robek. Tunggu dulu. Kamu tadi mau cari orang ganggu perusahaan kami. Orang yang kamu maksud. Apakah namanya Su Hua ya? Sekarang baru tahu takut ya? Betul. Dia adalah sahabat terbaikku. Punya koneksi sampai kemana-mana. Tindakannya sangat tegas dan cepat. Kamu menyinggung aku. Berarti kamu menyinggung dia. Aku cuma mau konfirmasi sama kamu. Su Hua yang kamu sebut tadi, sekarang adalah salah satu orang suruhanku. Kamu bohong, Lin Feng. Kamu sampai sekarang masih ngotot. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya sendiri. Kenapa tidak bisa tersambung? Dia pasti lagi sibuk. Halo, Kak Feng. Halo, Kak Feng. Ada yang mau diperintahkan? Tidak mungkin, kamu bohong. Shu Huan, kenapa teleponku tidak kamu angkat? Angkat telepon. Kalau Lin Feng meneleponmu, dasar pelacur busuk. Gua sekarang gak mau dengar suaramu. Tanpa kamu, aku tak akan sengsara. Dan pria tak tahu berterima kasihmu. Kalian semua brengsek. Ini rumah gua. Lebih baik kamu pergi sekarang juga. Kalau tidak, kamu masuk rumah orang tanpa izin. Aku membela diri saat membunuhmu. Kak Feng, kamu hebat banget. Dia ketakutan dengan mudah. Dia bahkan mengira kau kekasihku. Setelah tahu kamu benar-benar kaya, dia bahkan mau ajak gua. Dia masuk ke perusahaanmu bersama... Dia juga bilang ke gua, perusahaanmu bangkrut karena dia. Gua tahu. Aku akan menghitungnya nanti. Jangan terburu-buru. Kamu percaya aku nggak sakiti kamu? Gua percaya sama kamu. Kalau kamu mau menyakiti gua, pasti sudah melakukannya dari dulu. Kamulah yang membebaskan gua dari tempat itu. Gua, Sukin, seumur hidup ini adalah milikmu. Nggak bisa terima orang lain lagi. Kamu yang mengeluarkan aku dari tempat itu dan membebaskan. Aku, Sukin, seumur hidupku adalah milikmu. Tidak ada tempat untuk orang lain. Anakku. Tolong selamatkan aku. Anakku, Kenapa kamu datang ke sini? ayahmu, setelah kamu pergi, pinjam uang lagi. Kurang dari 1 jam, kalah lagi. Kali ini, hutangnya adalah 5 juta. Kamu kan bilang berhenti judi. Lihat, kamu kalah banyak lagi. Tidak ada uang. Boleh saja. Aku lihat kamu cantik sekali. Biar kami puas beberapa hari. Hutang ini langsung dihapuskan. Betul. Aduh, berani sentuh wanitaku. Berani juga berkelahi. Apa kamu tidak tahu? Gaya kerja, kakak biau. Selesai kalau maju 1 langkah lagi. Nyawaku akan hilang. Hutang yang dia punya akan aku lunasi. Tapi kalau kamu berani pada wanitaku berniat jahat, mati. Kak Feng, jangan bantu dia. Hutangnya itu lubang tak berdasar. Tenang saja. Aku akan cari cara. Di ayahmu. Kesalahan ini jangan kamu tanggung sendiri. Ini terakhir kalinya aku bantu kamu. Kalau ada lagi lain kali, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Iya, tuan muda. 5 juta. Iya. Iya, aku langsung minggat sekarang. Tunggu dulu. Nanti si tua ini akan mengurus urusan pinjam uangmu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tahu, aku pasti tidak akan pinjamkan. Kamu juga tidak mau meminjamkan. Orang lain juga tidak boleh pinjamkan. Kalau dia tetap dapat pinjaman,
juga jadi tanggung jawabmu. Iya, Aku umumkan di kalangan jalan. Siapa yang berani meminjamkan dia uang? Biao, kamu ganggu aku. Batu ini bikin aku rugi ongkir. Pasti ada barang berharga di dalamnya. Aku lihat ratusan batu milikmu ini, semuanya barang rongsokan. Kak Feng, jangan hiraukan dia. Tidak, itu memang barang bagus. Ada harta berharga di sini. Apa Kak Fengmu yang bantu kamu lunasi hutang? Ini miliknya. Tidak sepertimu. Itu pilihanku yang paling teliti. Sudah. Pak, antar batu ke pavilion batu. Ongkos kirimnya tidak cukup. Cukup. Terima kasih, bos. Ayo, lihat batuku. Minggir ya. Barang berharga datang nih. Si Sil datang lagi. Judi itu hampir pasti bikin hancur. Jual anak perempuan lagi ya? Apa yang kamu omong kosongin? Aku kasih tahu kamu. Kali ini, aku pasti bangkit. Batu ini pasti ada isinya. Biar aku lihat. Permukaannya kasar. Cahaya tidak tembus, air tidak masuk. Bukan bahan yang bagus. Batu ini bernilai 40 juta. Wah, anak muda, jangan pura-pura paham ya. Batu ini, bahkan dikasih 30 yuan pun kemahalan. Potong saja langsung. Oke, hari ini kamu paham semuanya. Ini cuma batu sampah. Abang Feng, Tenang saja. percayalah padaku. Kulitnya kasar, bang, katanya nilainya 40 juta. Itu cuma omong besar. Haha. Ada warna hijau air. Nona, jual saja 3 juta ya. Tidak mau jual, ayah. Batu ini milik Abang Feng. Dia yang memesan. Ini benar-benar gaya kamu deh. Kalau tidak ada Kak Feng, aku masih diganggu di KTV sekarang. Potong lagi. Kalau dipotong lagi, nilainya bakal turun. Potong. Jenis air putih. Disembunyikan sangat dalam, bang. 10 juta, 20 juta aku ambil. Nyonya, jual, cepat jual. Tidak dijual. Kamu gila ya? 20 juta pun tidak mau dijual? Kak Feng, mendingan ambil untungnya sekarang aja deh. Lanjut tanda tangani. Wah, Hijau Zeng Yang, teman muda. 40 juta, aku beli batumu. Boleh. $40 juta sudah masuk rekening. Menantu, 40 juta loh. Gimana mau dihabisin? Batu itu beli aku sendiri loh. Nah, ini 5 juta buat kamu. Kamu masih kasih aku 3,5 juta. Pa, kalau bukan karena Kak Feng, kamu pasti masih dipukuli sekarang. Kenapa kamu malah belain orang luar? Ingat, aku ayahmu. Semuanya lihat sini. Putriku dapat kaya, terus cuek, sama ayahnya sendiri. Aduh, kamu yang kejam banget. Siapa jual anaknya buat judi? Siapa yang setelah pinjam uang dariku masih mau pinjam lagi? Beri aku 5 juta. Kak Feng, jangan kasih dia. Dia cuma bisa main judi doang. Aku bisa kasih kamu 5 juta. Tapi bukan uang tunai. Bukan uang tunai terus apa dong? Kartu ATM juga boleh lah. Bukan uang tunai terus apa? Kartu ATM juga boleh kok. Hei. Menantu. Kartu ATM juga boleh lah. Bukan kartu ATM. Aku kirim kamu ke panti jompo. Di sana ada makanan dan minuman. Juga ada perawat. Aku dan Suking pilih yang terbaik. Tempat itu sangat cocok buat kamu. Kamu pergi saja ke panti jompo. Ada orang seusiamu di sana. Kalian bisa main mahjong bareng, main kartu, dan lain-lain. Aku tidak mau ke panti jompo. Ini udah besar banget loh. Ini masih kayak anak kecil. Terus kamu mau pergi kemana? Aku mau tinggal di rumah mewah. Nyetir mobil mewah. Oke, cuma rumah mewah doang. Mobil mewah, ayo. Villa ini, mulai sekarang milik kamu. Bagus, aku bisa tinggal di villa nanti. Ayah, jangan judi lagi. Enggak judi lagi. Udah, tinggal di villa. Siapa yang masih mau judi, makan dan minum, aku tanggung. Aku nggak akan sakiti kamu, tapi tidak ada uang lagi untukmu. Paman, mau aku bukain toko kecil nggak? Aku yang biayain. Nggak usah. Aku badan tua, nggak kuat capek-capek. Akhirnya berhasil naik ke darat. Aku cuma mau santai aja.
Kamu malah cepet punya anak bareng Sucing. Aku pengen banget gendong cucu nanti. Ayah jahat deh. Malu-maluin aja. Ayo kita lihat villanya sekarang. Hahaha. Kamu suka anak-anak? Suka? Tentu saja suka. Tapi aku belum siap. Tunggu sampai aku siap. Nanti aku akan lahirkan anak gemuk untukmu. Aku tanya, kamu suka anak-anak? Suka? Tentu saja suka. Tapi, sekarang aku cari Shu Hua ya. Apa yang kamu lakukan bikin orang kaget setengah mati? Jaga sikap kamu. Kamu adalah budak. Kakak Feng, ada apa kamu datang kali ini? Ayo, ikut aku lihat barang antik. Ya, oke. Aduh, udah milih lama banget. Manik lilin madu tadi sangat bagus. Kenapa kamu nggak beli? Milih barang antik nggak boleh terburu-buru. Kamu dulu ditipu puluhan juta. Pantes banget. Pak, buku ini harganya berapa? Bos, ini buku kuno dari desa. Harganya 1.000. Ya, 20. Mau jual nggak? Jangan dong. 20 terlalu mahal. 2. 30? Jangan banyak omong lagi. Aku pergi ya. Oke, jual. Rugi deh aku. Ding dong. Uang masuk rekening ponsel. Datang lagi nanti, bos. Kak Feng, lihat nih. Harga eceran yang disarankan 3 mau. Ini buku lapakan 20 tahun lalu. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Tang. Lukisan Tang Yin. Ini pasti harganya jutaan. Lukisan ini serahkan padamu untuk dijual. Uangnya semua untuk kamu. Kamu bicara serius nih? Aku bisa jualnya 7 juta. Gampang. Tergantung kamu lakukan sesuai apa yang kamu katakan tadi. Toko punya satu barang. Lihat berapa uang kita dapat. Lukisan ini karya Tang Yin. Iya, Itu pelukis terkenal dinasti Ming. Betul, karya asli setidaknya 10 juta. Sayangnya lukisanmu ini palsu. Sayangnya, lukisan Anda ini palsu. Kualitas dan warnanya masih terlalu baru. Tulisan khas lukisnya juga tidak cocok. Saya ambil ini seharga 10.000. Lukisku bernilai jutaan rupiah. Mana mungkin palsu? Saya bilang palsu, ya palsu. Paling banyak tambah 5.000. Orang lain tidak mau. kalau ini benar-benar palsu. Dia bisa menawar sampai 10.000. Penjual ini menipu Shu Hua. Tidak paham. Ayo pergi. Aku lihat ini barang palsu. Asli tak ada yang mau. Bilangin juga kamu tidak akan mengerti. Nah, ini Ju Baozai. Pozang di sana. Hei, Tuan Lin. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tuan Lin, Anda sudah datang. Ada yang bisa saya bantu? Tolong lihat berapa nilai lukisan ini. Wah, ini asli Tang Yin loh. Berapa harga yang mau Anda tawarkan? Tentukan saja, menurut penilaianmu. Bagaimana kalau 10 juta? Tidak masalah. Saya pakai rekening lama kamu ya. Apa? Mana mungkin bisa begitu? Aku selalu menekan harga saat jual. Kenapa dia jual? Kalian terima. Lagi pula, kamu tidak tanya asalnya. Tuan Lin pernah jual murah sebelum barang pusaka nasional kita. Kita percaya penuh padanya. Sekarang tahu alasanku jual gelang murah? Sekarang saya atur transfer untukmu. Baik. Serakah dan terlalu mengejar keuntungan instan. Dunia barang antik menipumu. 10 juta. Benar-benar tidak rugi sama sekali. Saya butuh uang mendadak. Jadi begini, Mana ada kebutuhan uang yang mendesak? Jelaskan dengan jelas. adik laki-laki saya berbisnis. Setiap hari harus meminjam uang. Orang tuaku menuntut terlalu banyak karena mereka bersikap seperti ini. Saya terjebak di lubang barang antik. Shui Hua, aku benci kamu yang penuh kebohongan. Kamu cuma mau uang saja. Bener kan? Jujur aja. Belum tentu saya kasih. Kalau tidak jujur, pasti tidak saya kasih. Ngomong aja, mau berapa uang? Kak Feng, kamu beneran akan kasih, tidak akan nyuruh aku melakukan hal yang berlebihan kan? Aku orang seperti itu. Lagi pula, kalau aku mau melakukan sesuatu, perlu kasih uang? Jujur sepenuhnya, jangan main tipu. Nanti kalau aku senang, mungkin kasih. Kak Feng, aku pasti jujur. Ngomong aja, mau berapa? Aku mau 70 juta. Ding dong,
70 juta masuk. Kak Lin, aku cinta kamu. Aku nurut kamu mulai sekarang. Udah cukup. Uang ini masih harus dikembalikan? Aku orang seperti itu. Tentu saja bukan. Kak Feng, kita kemana selanjutnya? Sudah terlanjur datang. Cari barang berharga dulu, pergi. Iya, Kak Feng. Kemampuan menilai barangmu hebat banget. Pasti dapat uang banyak banget. Ayo pergi. Aduh, kamu gantiin gelangku. Ini dipakai kaisar pendiri Dynasty Song. Sudah diberkati. Nilainya 10 juta. Aku tidak sengaja. Maaf. Maaf, gak ada gunanya. Bayar ganti rugi 10 juta. Kalau tidak, masuk penjara. Ada CCTV di sini. Tunggu sebentar. Kamu bilang gelang ini nilainya 10 juta. Benar. Kamu pacarnya kan? Kamu yang gantiin untuk dia. Pecahan ini adalah bubuk putih. Kaca transparent. Serbuk putih ini buktinya barang modern. Gelang dari Dynasty Song. Kaca modern muncul di sini. Kamu jangan ngomong sembarangan. Memang harganya segini. Panggil ahli untuk mengidentifikasi. Berani nggak? Tadi kamu bilang, di sini ada CCTV. Putar dan lihat siapa yang menipu. Gelang ini. Kamu yang sengaja menjatuhkannya sampai pecah. Kalau tidak bayar, kalau berani lapor polisi aja. Aku siap meladeni. Ayo pergi. Aduh. Penjual-penjual ini benar-benar jahat banget. Pengetahuan umum di dunia, barang antik, barang harus diletakkan di meja. Jangan saling tukar tangan. Penjual ini yakin banget. Kamu masih pemula. Tetap Kak Feng yang paling hebat. Pak, ini naga ganda mutu profesional. Dibuat dari batu giok murni. Aku kunjungi beberapa museum baru menemukannya. Manik ini bisa seharga ini? Iya dong, aku bolak-balik berkali-kali loh. Kamu ketawa apa? Jangan-jangan manik ini palsu? Aku nggak bohong. Kalau kamu suka, beli aja. Hey, kamu sengaja cari masalah ya? Bisnis gue udah kamu rusakin semuanya. Bos, trik perusahaanmu sudah ketinggalan zaman. Mau paksa orang dijual seenaknya? Gadis kecil ini cukup pintar. Manik ini nilainya 10 juta. Hari ini, beli ini 50 juta. Atau HMPH, serang. Kak Feng, gimana nih? Bos ini jahat banget. Bahkan dia cari orang lawan aku. Namun si kecil ini bukan ancaman. Mau main tangan ya? Aku bisa nggak tuntut kamu. Siapa yang menyuruhmu? Bocah, nyawamu udah di ujung tanduk. Berani pura-pura lagi. Teman-teman, hajar dia. Hampir sampai. Kak Feng, gimana caranya? Bilang, siapa yang menyuruh dia? Itu Tang Feng. Tang Feng, bos Tang. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Apa? Orang ini benar-benar mengganggu. Dia dulu sangat menyakiti kita. Sekarang dia malah kejam lagi. Kalau bukan karena kamu jago berkelahi, kita semua akan mati hari ini. Sahabat terbaik di masa lalu. Wanita yang paling kucintai. Sekarang mereka bersekongkol ingin menghabisi nyawaku. Aku benar-benar tak tahan lagi. Halo. Bekas istrimu makan di sini. Sepertinya mereka sedang merencanakan Cara untuk menghabisimu. Baik, aku ke sana untuk melihat. Ayo pergi. Fengge di ruang 3. Kalau kamu tidak datang lagi nanti, hidangan saya tidak cukup. Terima kasih. Dia tiba-tiba memelukku. Kalian berdua benar-benar punya semangat yang bagus ya. Kalian berdua menatapku dengan begitu ketakutan. Kenapa sih? Seolah-olah aku tidak pantas hidup lagi. Kak Feng, perlu tambah hidangan lagi? Tentu, 3 daging, 3 sayur. 1 sup, 1 kaldu. Tambahkan beberapa botol minuman keras. Baiklah, aku segera menyiapkannya. Lin Feng, apa maksudmu ini?
Tidak ada maksud apa-apa. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Belum pernah makan bersama dengan baik. Anggap saja ini makan perpisahan. Lin Feng, kamu terlalu menganggap dirimu hebat ya? Makan perpisahan bersamaku? Kamu pantas? Kapan giliranmu bicara seperti itu? Tentang Kak Feng, Xue Hua. Aku kasihan padamu karena kita saudari. Aku dengan tulus menasehatimu. Segera tinggalkan Lin Feng. Kamu lebih buruk dari pelayan. Dia hanya memanfaatkanmu. Tuh saja, di rumah dia masih menyembunyikan satu orang lagi loh. Jadi, hamba kakak Feng. Aku rela sepenuh hati. Lagi pula, Feng Ge beri aku 90 juta. Dia benar-benar tulus kepadaku. Aduh, 90 juta. Bagaimana Lin Feng punya 90 juta? Cukup. Omonganmu terlalu. Minuman ini sudah habis diminum. Makanan perpisahan ini juga sudah selesai. Pergi sana. Kakak Feng sudah pergi. Mereka tinggal di sini cuma mengotori tempatmu. Apalagi perempuan itu. Aku sudah lama tidak suka melihatnya. Dia juga menggoda pria di mana-mana. Kali terakhir dia hampir merusak pertandinganku. Ayo, mau makan bareng sedikit nggak? Kalau ganti ruang VIP, yuk. Ruang VIP ini sudah mereka berdua pakai. Aku sendiri merasa jijik dan kotor. Halo, Kakak Feng, toko porselen Wan Chiju. Kamu coba datang ke sini sebentar. Baik. Maaf, aku harus pergi duluan. Ci Lawu, benar-benar pikir aku nggak berani hancurin toko jelek kamu ini. Aduh. Hati-hati pecahan porsi ini melukai tanganmu. Ada apa sih yang terburu-buru banget? Kak Feng, akhirnya kamu datang juga. Dia sang ahli perhiasan antik. Salep penghilang bekas luka buatannya manjur. Juga bisa menilai barang antik. Betul. Kak Feng bukan orang sembarangan. Selain keahlian pengobatan, kemampuan menilai barang antik di antara orang yang aku kenal. Nggak ada yang bisa menandingi dia. Sedalam ini, Kalian bilang porselen ini palsu? Aku dan Nona Lee cek lampu. Memang benar palsu. Kalian salah paham sama Tuan Chien. Ini porselen biru asli dinasti Yuan. Iya, Kak Feng. Lihat baik-baik dong. Lapisan glasir ini bermasalah. iya bener. Kalau nggak ngerti, jangan sok jago. Ngomong sembarangan di sini. Hei, Tuan Dong. Nona Lee. Bos ini jauh lebih paham soal barang antik daripada kalian. Lagi pula, dia kan teman kalian. Mana mungkin saya biarkan teman kalian menipu kalian. Kak Feng, kamu benar-benar tepat menilai. Porselen biru putih dinasti Yuan yang didominasi warna biru langit dan corak retakan es paling menonjol diproduksi oleh Kiln Ru. Ini, Tuan Chin, ini porselen Ru asli. Hei Kak Feng, kamu mungkin baru mulai kerja ya? Ini cuma porselen biru putih biasa. Kalau ini retakan es biru langit, bagaimana menurut Tuan Chin? Kalau kamu bisa buktikan. Barang di Wan Chiju saya. Pilih saja satu dan bawa. Kalau tidak bisa buktikan, ganti rugi 6 juta kerusakan mental. Ganti rugi 6 juta mental. Lihat nih. Lapisan glasir ini sangat halus. Warna biru langitnya sangat murni. Corak retakan es sisik ikan mas. Ini barang kelas atas Kiln Ru. Tuan Chin, saya menang kan? Yan Zuo, ayo cepat. Tidak disangka. Di dalam piring ini, ternyata ada rahasia tersembunyi loh. Sesuai aturan tadi, kamu boleh mengambil satu barang dariku. Cepat pilih. Setelah kamu selesai memilih, aku mau bicara denganmu. Oh, Kak Feng. Ini keramik Tang. Porselen Jun asli yang otentik. Tuan Chin, mau menipu siapa sih? Barang baru dibakar kurang dari setahun. Berani ngaku dinasti Tang. Kak Feng ah. Hei, Kak Feng ah. Aduh. Ini cuma tanah liat ungu biasa. Pasti tidak layak di mata Anda. Kebetulan banget.
Aku suka barang biasa kayak gini. Barang-barang Shuangwu pada akhir dinasti Ming. Bos Chen. Sembunyinya sangat dalam ya. Tolong, demi 10 tahun kita bersama. Tolong bantu aku memohon untukku. Aku nggak berani akrab sama bos. Orang bisnis kan? Kepentingan adalah yang utama. Bagus sekali. Tuan Lin memang sangat cerdas. Kalau sudah dipilih, ayo kita bicara serius di mobil. Hei, Kakak Feng, hei. Itu barang paling berhargaku. Aduh, Tuan Lin memang hebat sekali. Bisa membedakan yang asli dan palsu. Sejelas ini, sekarang ada kesempatan untuk mencari uang. kesempatan apa? Kami adakan acara batu giok besok untuk mencari bahan baku. Dengar kata Tuan Dong, kamu ahli dalam batu giok. Ada kesempatan kerja sama grup Kuanda. Kakak Feng, ini tepat. Sesuai dengan keinginanmu. Kakak Feng di bidang batu giok. Benar-benar yang paling jago nomor 1. Tidak masalah. Semoga kerjasama menyenangkan. Feng Ge menghina aku. Dia bilang aku kampungan. Tenang, kakak akan balaskan dendammu. Tuan Muda Lin, kamu mau membela orang kampung ini? Aku bukan Tuan Muda, panggil aku Lin Feng saja. Oke. Bagaimana cara mainnya? Sama seperti sebelumnya. Taruhan tambahannya 5.000. Maaf. Uang yang ada padaku. Nominal terkecilnya adalah ini. 100 juta. Mau main atau tidak, terserah kamu. Cek ini bisa ditukar valuta asing. Pas banget untuk dipakai. Kalau begitu aku rela temani kamu. Feng Liu adalah pedagang perhiasan top. Keahlian anak ini hebat. Main selama sebulan, ya. Tenang saja. Aku pilih batu yang ini. Tuan Qian, Batu ini tidak bagus, kualitasnya jelek. pasti kalah. Kamu ngerti nggak batu asli? Batu ini. Mau kasih aku uang cuma-cuma. Ini yang terbaik di sini. Tuan Muda Liu, batu ini belum dibuka loh. Jangan bicara terlalu cepat. Kalau nanti kalah, kamu pasti malu tidak tahan. Mulut bebek mati pun keras. Aku tumbuh di tumpukan batu giok. Mustahil aku kalah dari kamu. Giok tipe S penuh warna hijau. Nilainya mencapai ratusan juta. Bahan batu kamu yang jelek ini. Mau lawan aku dengan apa? Berikan batu itu ke aku. Cuma usaha terakhir yang sia-sia. Aku mau lihat sendiri. Tuan Liu, mau tambah taruhan? Kamu mau hancurkan seluruh harta keluargamu? Aku cuma merasa cek kamu terlihat bagus. Ingin dapat uang lebih banyak. 300 juta jadi tanggunganku. Jika Feng kalah, aku tanggung jawab. Lihat. Lihat. Giok Intan, harta karun terkeras di dunia. Tuan Muda Liu. Terima kasih ya. Simpan dulu untuk aku. Aku masih mau beli beberapa mobil. Halo. Kak Feng, kok kamu datang? Bukannya kamu mau beli villa, kok malah datang lihat mobil? Kamu juga dong. Bukannya dulu kamu sales property? Kok sekarang jual mobil di sini? Sejak kamu beli 7 villa itu, orang toko kami mulai memusuhi aku. Belum 2 hari, aku sudah dipecat. Kamu tidak minta komisi? Itu kan uang yang banyak banget. Kamu harus gugat mereka. Sudahlah. Urusan lama jangan dibahas lagi. Oh iya kak, kamu mau apa? Aku datang untuk beli 20 mobil. 20 unit? Buat apa beli sebanyak itu? Mobil terlalu banyak nilainya, akan turun. Lagi pula, Anggota keluargaku banyak. Pasti bisa dipakai semuanya. Oh iya, kamu baru mulai jual mobil ya? iya, baru datang hari kedua. Belum buat nota pesanan. Apalagi
Cepat pilih. 8 mobil sport super, 4 mobil off-road, 4 mobil bisnis, 3 mobil keluarga, tambah 1 mobil caravan lagi. Ya, oke. Sekarang saya hitung harganya untuk kamu. Siapa suruh kamu layani klien besar? Cepat pergi tuangkan teh untuk saya. Kak Zoe, ini temanku. Saya kliennya. Pesan 20 unit mobil. Kenapa toko kalian tidak mau terima bisnis saya? Aduh, maaf banget. Ini magang kami. Baru datang kemarin. Belum terlalu mahir dalam pekerjaannya. Biarkan saya yang proses nota pesananmu. Tidak usah. Dia saja. Dia mungkin agak lambat. Biarkan saya yang urus pesanan kalian. Tidak apa-apa. Saya santai banget. Tidak apa-apa. Saya santai banget. Kak Feng, totalnya adalah 93,4 juta yuan. Bagaimana kamu bisa dapat angka itu? Aku jago berhitung sejak kecil. Gadis ini terlihat imut. Ternyata dia punya bakat sehebat itu. Hei, mau pindah kerja nggak? Datang ke tempatku jadi asisten keuangan. $100 juta. Sisanya jadi gaji setahunmu. Wah, bagus banget deh. Kamu lihat tidak? Wajah manajer langsung pucat pasi. Manajer seperti ini harus dikasih pelajaran. Sama perusahaan penjualan properti kalian juga. Ambil kembali komisi itu. Terima kasih, Kak Feng. Aku mohon banget, tolong pinjamkan uang itu ke aku. Ada apa sih? Aku tahu jelas aset Tang Feng. Uang lancarnya sedikit. Lagi-lagi menyinggung keluargaku. Mitra kerja keluarga Pan memutuskan kontrak. Harga saham anjlok drastis. Hampir bangkrut. Pertemuan perdagangan giok 2 hari lalu. Mereka menggadaikan rumah dan aset mereka. Sewa sebuah stand. Ingin untung besar. Tapi malah rugi parah. Ada apa? Bro, bisa pinjam sedikit uang tidak? Aku butuh untuk utang modal sebentar. Nanti aku balas utangmu ya. Apa yang kamu bicarakan? Kapan Feng jadi saudaramu? Bos dong. Aku dan dia teman masa kecil. Saudara terbaik. Saudara karib. Kamu habis-habisan menjebak Feng. Ini namanya saudara? Hei Patang, usahamu sangat besar. Hal yang kamu tak bisa selesaikan. Bagaimana mungkin aku bisa? Kamu pasti bisa. Aku sudah dengar semuanya. Pameran pertukaran batu giok. Kamu sama grup Kianda. Transaksi miliar. Kamu pasti pinjam 300 juta padaku. Maaf. Semua uangku sudah diinvestasikan. Tidak ada uang tunai. Kamu menang taruhan dengan Tuan Liu, dapat 300 juta. Apakah uang ini akan diinvestasikan? Kamu ini menyebalkan sekali. Pergi sana cepat. Jangan paksa aku bertindak kasar. Orang ini ternyata selalu mengawasiku. Bahkan soal whistle yang aku menangkan. Dia sampai tahu. Pergi sana. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Setidaknya selamatkan grup Fengra. Itu hasil usahamu sendiri. Berani banget kamu ngomong gitu. Kau dan wanita itu berkonspirasi. Aset perusahaanku. Apakah kamu pernah memikirkan persaudaraan kita? Itu bukan urusanku. Dia yang menggoda aku. Dia suruh aku menelan perusahaanmu. Ini bukan urusanku. Kau babi. Berani bilang aku yang menggoda kamu? Kamu yang mulai duluan. 2 orang yang dulu menipu aku. Sekarang saling gigit kayak anjing. Aduh, diam. Bukankah kamu yang pertama memaksa aku? Untuk menyerah? Bukankah kamu yang pertama memaksa aku untuk menyerah? Saudara, aku sumpah. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku kembalikan ini padamu. Kamu bisa menghukumnya sesukamu. Tolong, selamatkan aku. Ternyata lahir dengan penyakit tersembunyi. Tidak bisa berhubungan intim. Benar-benar bukan laki-laki. Selesaikan aset buruk, beritahu aku. Aku mau beli villa nomor 8. Pasti. Pak Lin, tenang saja. Hei Lin Feng. Pikirkan dulu dong. Pergi sejauh mungkin dari sini. Aduh, Pak, prosedur villa sudah selesai. Kapan Anda bisa transaksi? Buang semua barang di dalam rumah. Beli semuanya yang baru. Baik, Tuan Lin. Abang Feng, sekarang ke-8 villa ini semuanya milikmu. Nanti, tempat ini sudah jadi rumah kita.